Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer ya. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kita akan membahas informasi dari rakor terbaru, cek 7 poin penting Kemdikbud, peringkat perankingan nilai dan lokasi penempatan untuk P1, P2, P3, P4, P3K 2023. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, baru-baru saja Kemendikbudristek itu kembali mengeluarkan surat edaran terbaru perihal rapat koordinasi jilid 2. Kemarin jilid pertama itu mulai tanggal 6 sampai tanggal 9 ya. Mulai tanggal 6 sampai tanggal 9, dan sekarang sudah ada lagi edaran terbaru mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember. Sehingga kalau kita melihat tanggal 2 kali rakor koordinasi ini, kemungkinan besar pengumuman kelulusan itu kita mulai menunggu di tanggal 11. Ya, 11, kemudian tanggal 12, tanggal 13, 14 dan tanggal 15 Desember ya, 2023. Teman-teman perlu memahami ya bahwa rapat koordinasi ini tujuannya adalah untuk sinkronisasi data seleksi ASN P3K guru jabatan fungsional guru untuk instansi daerah tahun 2023. Jadi tidak bisa dilaksanakan pengumuman teman-teman ya kalau belum kelar ini yang namanya sinkronisasi data seleksi untuk P3K guru tahun 2023, sehingga pengumuman kelulusan itu tentunya berasal dari efek terjadinya rapat koordinasi ini sebanyak 2 kali. Nah, kita lihat di sini hari tanggalnya itu teman-teman ya, jelas sekali di sini katakan tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023. Jadi kalau menurut hemat admin pribadi untuk pengumuman kelulusan kemungkinan kita menunggu di tanggal 11 menghitung sampai dengan tanggal 15 Desember ya 2023. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui ya, ada 7 hasil rakor P3K terbaru yang perlu teman-teman ketahui, dan ini membahas juga terkait dengan kapan jadwal pengumuman kelulusan P3K dimulai. Jelas sekali di poin pertama di sini dikatakan teman-teman ya bahwasanya 10 Desember ya. Di sini katakan pengumuman kelulusan P3K mulai tanggal 10 Desember 2023 hingga tanggal 15 Desember 2023. Hasil akan serentak diumumkan melalui website BKD Kabupaten Kota setempat. Setelah diumumkan di website BKD Kabupaten Kota setempat, baru akan diumumkan melalui akun SSCASN pada tanggal 15 Desember ya. Jadi itu yang saya bilang tadi teman-teman. Sekarang ini sudah tanggal 11 teman-teman ya. Sekarang sudah tanggal 11 Desember dan Kemendikbudristek masih mengadakan rakor itu mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 15 Desember. Artinya apa? Artinya kita disuruh menunggu pengumuman kelulusan mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Itu masih masuk dalam ranknya teman-teman ya, dari tanggal 6 sampai tanggal 15. Jadi kita mulai menunggu tanggal 11 sampai 15 Desember ya, sekitar 4 sampai 5 hari lagi teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami terkait dengan pengumuman kelulusan. Nah, di sini juga dikatakan untuk guru tidak tetap akan diangkat menjadi P3K secara bertahap sampai Desember 2024. Kemudian GTT yang lulus P3K tahun ini akan ditempatkan di sekolah induk jika jam di sekolah induk 24 jam, terutama yang sudah serdik. Kemudian yang keempat, penempatan P3K berdasarkan analisis kebutuhan guru dari data dapodik sekolah yang sudah diserahkan ke dinas dan kementerian ya. Yang kelima, penempatan langsung dari Kemdikbudristek teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi salah satu kabar terbaru yang kami sajikan bahwa Kemdikbudristek akan mengadakan rapat koordinasi jilid 2 atau gelombang kedua. Kemarin tanggal 69 selesai. Nah, hari ini dimulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 akan kembali melaksanakan rapat koordinasi, sehingga kalau kita prediksi pengumuman kelulusan itu kemungkinan
kemungkinan besar jatuh di tanggal 11. Kalau bukan 11 itu 12, kalau bukan 12 itu 13, kalau bukan 13 14 atau 15 Desember. Intinya tidak keluar dari rank pengumuman awal dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami dan juga teman-teman cermati ya terkait dengan informasi ini. Untuk lebih tepatnya silakan simak berita berikut. Bimbingan Allah SWT selalu dalam keadaan sehat dan kita bisa tetap istiqomah melaksanakan tugas kita di bidang kita masing-masing. Tantangannya sangat luar biasa ya, apalagi di tahun-tahun ini betul-betul tahun-tahun yang sangat amat rahasia, tahun politik yang penuh dengan dinamika yang luar biasa. Saya tahu semua Bapak Ibu sangat berat dan penuh dengan tekanan dalam menjalankan tugas-tugas saat ini. Tapi saya berterima kasih Bapak Ibu dengan penuh semangat dan tanggung jawab hadir di tempat ini. Saya tepuk tangan Bapak Ibu semua. Dan saya senang berada di tengah Bapak Ibu semuanya. Jadi makanya ada dua kegiatan penting yang harus dihadiri di malam yang sama. Yang satu di Makassar, yang satunya di sini. Dua-duanya berbeda, tapi karena ini mengumpulkan Bapak Ibu yang berurusan dengan P3K itu, maka saya pilih di sini di tempat itu. Karena saya identik dengan ibu guru, ibunya guru P3K. Gelarnya itu sudah seperti itu. Jadi harus istiqomah juga untuk terus memperjuangkan P3K ini. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, tahun tadi Pak Direktur sudah melaporkan capaian kita itu total ya, tahun ini udah 544.000 lebih. Tahun ini selesai kita seleksi kompetensi dan seleksi kompetensi tambahan. Jika tidak ada aral melintang, kita akan mengumumkan hasilnya di tanggal akhir, jadi 6 sampai 12. Itu namanya 12 itu kan 5 sampai 15, namanya 15 itu kan pukul 23.59, itu masih tanggal 15 itu akan tambah 296 lagi. Jadi kita bersama kerjasama kita yang luar biasa ini akan mengangkat guru-guru yang semula menurun menjadi D3K misalnya 840. Itu jumlah yang tidak kaleng-kaleng untuk urusan ASN. Kalau kita melihat ke belakang sejarah itu, belum pernah ada dalam catatan sejarah itu sampai jumlah 800.000 gitu ya. Ini tentu capaian yang pantas kita syukuri, kita pantas berbangga, perjuangan bersama kita. Jadi bukan hanya perjuangan Kemendikbud. Kalau Kemendikbud sendiri semangatnya seperti apapun, kalau pemerintah daerah tidak mengusulkan formasinya, juga tidak akan ada formasi.